Buat kamu semua yang penasaran bagaimana progres investasi gua di Bitcoin di aplikasi Peluang selama 8 bulan 2 minggu, kamu bisa tonton video ini. Tapi di sini juga nggak hanya gue review, tapi ada beberapa pesan-pesan yang mungkin akan membantu sobat investor pemula dalam cryptocurrency bisa lebih tenang dalam berinvestasi. Penasaran seperti apa? Simak videonya setelah yang satu ini. Oke, sebelum masuk, seperti biasa, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini sobat investor, ya, progres investasi gue selama 8 bulan 2 minggu ini di Bitcoin tuh gimana gitu. Apakah masih memburuk ya? Apakah masih turun maksud gue gitu. Ternyata berdasarkan data sekarang, ya memang masih mengalami penurunan guys. Ya, bahkan gue sekarang minus berapa? 4%-an gitu ya. Nah, buat sebagian daripada kalian, ini benar-benar terjadi guys gitu. Kemarin ada yang komen juga gitu ya. Yang waktu itulah, waktu terakhir gue review juga ada yang komen kayak, ya mas, minusnya baru segini, saya lebih parah nih. Bener dong, sesuai dengan prediksi gue gitu. Ya, jawaban gue akan simpel. Kenapa gue minusnya cuma 4% di Bitcoin gitu? Apakah gue sakti atau apa? Enggak, Pak. Karena gue investasinya itu sudah 8 bulan 2 minggu. Artinya gue sudah mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi, sehingga ketika dia udah tinggi, kalaupun turun, terasanya akan lebih sedikit gitu. Jadi sebenarnya gue sama lu nggak ada bedanya gitu. Kenapa minus lo lebih dalam? Karena lu investnya itu lebih lebih apa ya, jangka waktunya lebih pendek dibandingkan gue. Misalkan gue kan 8 bulan 2 minggu, bisa jadi lu invest baru 1 bulan, bisa jadi lu seminggu, bisa jadi baru 2 minggu, bisa jadi baru 2 bulan 3 bulan, ya gitu guys. Dan strategi orang kan beda-beda gitu. Strategi gue dan strategi kalian juga berbeda. Ada yang investasi satu waktu, ada yang investasi rutin gitu. Tentu hasilnya pun juga berbeda gitu ya. Jadi tentu kalian harus bisa mengerti itu. Tapi di saat 4% lagi ada penurunan kayak gini, as always, gue tetap menyisikan buat investasi sebesar 95 ribuan, guys. Ya. Nah, caranya gimana? Gue tinggal klik di Bitcoin gue di aplikasi Peluang, terus klik beli aja, masukin nominal investasinya, udah, gitu. Udah sesimpel itu. Nah, mungkin kalian sempat mungkin ada pertanyaan di kepala kalian, kok Jason bisa setenang ini? Padahal asal kalian tahu ya, ini tidak di-endorse dari pihak Peluang sendiri gitu. Gua hanya memberikan edukasi ke kalian, ya bagaimana cara gue mengatasi penurunan investasi, bagaimana progres investasi gue. Jadi bener-bener jelas gitu di mata kalian gitu. Dan ya jelas dalam arti gini, per minggu, Pak. Gue rata-rata ngelihat ada orang yang review investasi itu kayak per bulan, ini per minggu. Per minggu otomatis tekanannya tuh bisa lebih gede gitu, minusnya bisa lebih gede gitu. Tapi hasilnya pun juga bisa lumayan guys gitu. Karena kalau misalkan minusnya banyak, ya otomatis lu dapat harganya murah, 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 murah terus gitu kan. Seperti itu. Dan ketika harganya udah mulai naik, lu bisa kebanjiran hasil gitu kan. Seperti itu. Dan sampai sekarang gue pun malah top up kan di saat kondisi kayak gini. Nah, pesan gue buat sobat investor semua yang masih pemula adalah, sempat ada yang mention juga di kolom komen juga ke gue, bilangnya kalau misalkan di saat-saat seperti ini apakah kita harus beralih kepada koin micin ya. Ini jadi pertanyaan. Kalau gue adalah ya nggak harus gitu, nggak juga. Gue akan stick terhadap ya yang fundamental bagus. Regardless mau apapun ya. Mau koin micin puluhan persen, ribuan persen, itu adalah terserah gitu ya. Tapi kalau gue akan stick tetap di sini ya.
Nah, setiap orang atau setiap investor itu strateginya beda-beda, guys. Ada yang dia diversifikasi ke koin micin juga, ada yang tidak gitu. Kalau gue mungkin tidak orangnya. Jadi nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar sebenarnya. Maksudnya lo mau pakai koin micin ya nggak apa-apa selama lo bisa untung kan begitu. Tapi kan konteksnya koin micin itu riskan banget gitu. Dan kalian harus terima kalau tiba-tiba koin micin itu hilang. Nah, yo, tiba-tiba hilang, ininya hilang karena dia perlu diingat ya, selalu diingat di kepala kalian. Kalau returnnya kegedean atau returnnya besar sekali, itu pasti risknya gede. Gitu. Kalau kamu lihat koin-koin micin, koin-koin yang kecil ya, itu pasti dia returnnya gede-gede banget. Dan ketika returnnya gede, kalian harus ingat, kalau dia returnnya 100%, berarti dia risknya juga 100%. Jadi kalian siap nggak menanggung resiko itu? Gitu. Ya kalau gua aja untuk masuk cryptocurrency aja tuh memang butuh mental yang kuat untuk menghadapi kayak gini. Kayak gitu. Kalau gua sih ya stick terhadap yang fundamentalnya bagus. Karena hasilnya pun ya gue udah pernah ngerasain juga ya apa namanya ada gitu. Ya seperti itu. Ya semua balik lagi keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Jadi gue tidak membuat keputusan lu gitu ya. Keputusan adalah di diri lu sendiri. Ini adalah cara gue ya. Kalian lihat aja perjalanan investasi gue dari awal sampai akhir. Masalah kalian akan nangkepnya, oh gue nggak mau, oh gue mau nih ikut berinvestasi. Itu terserah kalian. Karena di sini tugas gue adalah berbagi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian juga supaya kalian tetap kuat ya dalam menghadapi ujian penurunan cryptocurrency. Nah, buat setelah ini kalau kalian termotivasi untuk belajar lebih dalam soal cryptocurrency, kalian bisa cek di playlist saya yang trial trading dari awal sampai akhir. Terus buat kamu juga yang memang ingin mulai berinvestasi di cryptocurrency ya, dan ya tentunya supaya mungkin mengharapkan potensi keuntungan di kedepan hari yang lebih baik gitu ya. Kalian bisa pakai kode referral gue di Peluang. Nah, kalau kalian pakai kode referral gue dan kalian top up 1 juta, kalian bisa mendapatkan cashback dari 15.000 sampai 1 juta. Tapi lagi-lagi ini adalah optional, artinya tidak harus. Kalau kalian mau pakai silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting adalah kalian mulai berinvestasi bagi gue. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan ingat untuk aktifkan bel notifikasi yang ada di samping subscribe, supaya kalian terupdate apabila ada berita-berita terbaru atau video-video terbaru soal gue. Oke semuanya, terima kasih.